CADV Storytelling mempersembahkan sebuah karya besar dari S.H. Mintarja dengan judul Mata Air di Bayangan Bukit. Cerita ini mengisahkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang erat menjadi satu dengan kemunafikan, dibungkus dengan cerita-cerita silat yang menegangkan. Latar cerita tersebut tak jauh dari sejarah kerajaan-kerajaan di masa silam. Selamat menikmati. Pada episode yang lalu dikisahkan bahwa karena itu mereka tidak akan pernah kembali ke padepokannya. Dan kau telah melakukan sampai 2 rambahan. 2 orang yang kau bunuh terdahulu, kemudian 2 orang lagi. Sedangkan yang terakhir adalah 2 orang Pusparuri. Itu cerita yang sangat gila. Kau sengaja membuat cerita semacam itu agar orang-orang Kendali Putih dan Pusparuri mendendamku. Tetapi jika mereka membunuh aku, maka kau pun kehilangan kesempatan sama sekali untuk memiliki pusaka itu. Orang yang disebut Cempaka itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, ternyata aku berhadapan dengan orang yang paling licik yang pernah aku kenal. Daruwerdi, aku kira bahwa kau adalah seorang laki-laki jantan dan berpegang teguh pada setiap janji yang kau ucapkan. Tetapi sekarang kau sudah berubah sama sekali. Kau bukan lagi Padmasana yang aku kenal. Setelah kau memasang gelar yang asing itu, kau benar-benar menjadi orang asing bagiku. Mungkin, jawab Daruwerdi. Tetapi itu bukan terjadi dengan tiba-tiba dan dengan sendirinya. Ada sebab yang menyebabkan aku berubah jika dugaanmu benar. Kematian ayahmu? Bertanya Cempaka. Ya, kematian ayahku telah membuat aku lupa segala-galanya. Aku lupa akan diriku sendiri di saat yang lampau. Lupa akan sifat dan watak itu. Yang aku inginkan kemudian hanyalah membalas dendam. Itu saja. Dan bagi mereka yang dapat menolongku, aku menyediakan imbalan yang tidak ternilai harganya, meskipun belum sepadan dengan nilai ayahku itu. Kau memang anak iblis, tetapi baiklah, aku akan melakukannya. Berapa hari kau memberi aku waktu? Lebih cepat lebih baik, jawab Daruwerdi. Dan pusaka itu kini sudah di tanganmu? Bertanya orang itu. Pertanyaanmu itu juga gila. Aku tidak dapat menjawab. Tetapi demikian orang yang aku maksud itu kau serahkan kepadaku, maka imbalan itu pun akan kalian terima. Perubahan sifat dan watakmu membuat aku ragu-ragu. Terserah kepadamu, jawab Daruwerdi. Cempaka pun kemudian bangkit dan berjalan selangkah maju. Katanya, aku akan melakukannya, bukan saja karena pusaka itu, tetapi aku menjadi kasihan melihat seorang anak muda yang pernah dipuji karena kejantanannya, tiba-tiba telah menjadi licik dan pengecut. Tiba-tiba saja Daruwerdi tertawa berkepanjangan. Katanya, jangan mencoba menyinggung harga diriku. Aku sudah tidak mempunyai harga diri lagi. Kau boleh menghina aku. Kau boleh mengumpat tanpa kendali. Apa saja yang kau katakan tentang diriku tidak akan aku hiraukan. Bagiku, orang itu dapat kau bawa kemari. Terdengar Cempaka menggerakkan giginya, tetapi ia masih berjalan mondar-mandir. Sudahlah Cempaka,
berkata Daruwardi kemudian. Aku tidak dapat terlalu lama di sini. Aku akan pergi ke gardu ronda. Aku senang berada di gardu bersama anak-anak muda yang bodoh dan dungu, yang hanya tahu merebus ketela pohon sambil berkelakar tanpa arti. Jika kau perlukan aku, hubungi aku. Aku akan sangat bergembira. Cempaka menggeram, tetapi ia tidak menjawab. Daruwardilah yang kemudian meninggalkan tempat itu lebih dulu sambil berpesan, jika kau terlambat, maka pusaka itu akan jatuh ke tangan orang lain dan kau akan kehilangan kesempatan tanpa batas kemungkinan. Gila, geram Cempaka sambil menghentakkan tangannya. Tetapi Daruwardi justru tertawa sambil meninggalkan tempat itu. Sepeninggal Daruwardi, Cempaka masih duduk beberapa saat sambil merenungi kata-kata Daruwardi. Sekali-kali masih terdengar ia menggeram dengan kesal. Dalam pada itu, Jeliteng yang merasa tidak perlu lagi menunggui Cempaka yang sedang merenung itu pun kemudian beringsut. Ia segera meninggalkan tempat itu, menemui kawan-kawannya di gardu. Jika ia terlalu lama tidak nampak, maka kawan-kawannya akan mencarinya. Apalagi jika mereka tidak menemukannya di rumah, maka tentu akan timbul berbagai macam dugaan. Mungkin justru ada yang menyangka bahwa ia telah dibawa hantu seperti kuncung. Tetapi malang bagi Jeliteng. Di luar sadarnya, betapapun ia berhati-hati, namun seekor burung gema yang bersembunyi di gerumbul pula telah terkejut dan meloncat berlari sambil memekik-mekik karena tersentuh kakinya. Gila, geram Jeliteng di dalam hatinya. Tetapi ia tidak mendapat kesempatan lagi. Cempaka ternyata seorang yang tangkas dan cepat menanggapi keadaan. Demikian ia mendengar gemerasak dedaunan yang tersibak oleh burung gema itu, maka ia pun telah meloncat berdiri sambil menggeram. Siapa yang telah jemu memandang bintang di langit? Jeliteng menjadi berdebar-debar. Tetapi ia tidak ingin menanggapi orang itu. Ia masih harus tetap merahasiakan dirinya sejauh dapat dilakukan. Cepat-cepat jika ia tidak menghindar, maka berarti bahwa ia harus bertempur. Pilihannya adalah dibunuh atau membunuh. Jika ia mati, maka tugasnya akan selesai tanpa arti sama sekali. Tetapi jika ia membunuh, maka ia tidak akan dapat mengikuti perkembangan persoalan yang telah didengarnya. Kematian Cempaka akan menutup penyelidikannya, karena Daruwardi akan segera berhubungan dengan orang lain yang tidak dikenalnya, dan yang masih harus diselidikinya sejak permulaan sekali. Tetapi Jeliteng tidak banyak mendapat kesempatan. Cempaka yang telah berdiri telah maju selangkah dengan penuh kewaspadaan. Untuk sesaat, Jeliteng masih tetap berada di tempatnya yang terlindung oleh rimbunnya dedaunan. Namun ia telah bersiap untuk berbuat sesuatu yang dianggapnya paling baik yang diketemukan dalam waktu pendek itu. Dalam pada itu, Cempaka yang bergeser mendekat menggeram. Keluarlah dari persembunyian itu. Marilah kita berhadapan dengan jantan. Apakah kau orang yang disebut kawan Daruwardi yang mengawasinya jika terjadi sesuatu? Karena Jeliteng tidak menjawab dan sama sekali tidak berbuat sesuatu, maka Cempaka pun melangkah semakin dekat. Dengan suara yang gemetar oleh kemarahan, ia berkata, "Hei, apakah kau seorang pengecut atau seorang yang gila?" Memang tidak senang disebut sebagai seorang pengecut, tetapi Jeliteng masih tetap mengendalikan dirinya. Ia tidak akan melayani orang itu dalam satu pertengkaran jasmania. Ia tidak mau dibunuh, tetapi terhadap orang itu ia tidak ingin membunuh.
Jika kau tetap tidak mau keluar, aku akan mengeluarkanmu dari gerumbul itu." Agaknya kemarahan orang itu tidak terkendali lagi. Jeliteng menjadi berdebar-debar ketika ia melihat cempaka itu memungut batu padas sebesar genggaman tangannya. Kemudian ia memusatkan pendengarannya untuk mengetahui di manakah arah yang paling tepat dari orang yang bersembunyi di balik gerumbul itu. Jeliteng yang berada di balik gerumbul dapat melihat dari sela-sela dedaunan apa yang akan dilakukan oleh cempaka. Nampaknya memang sederhana sekali. Cempaka akan melemparkan sebuah batu padas ke dalam gerumbul itu. Namun Jeliteng pun sadar bahwa kekuatan lontar orang yang bernama cempaka itu tentu bukanlah kekuatan orang yang kebanyakan. Karena itulah maka ia pun telah mempersiapkan dirinya pula. Seperti yang diduganya, maka sejenak kemudian cempaka yang terdengar kemudian adalah suara gemersak bagaikan angin prahara. Batu yang hanya segenggam tangan itu telah melanda gerumbul tempat Jeliteng bersembunyi, bagaikan sebuah pisau yang terbang menebas dedaunan pada gerumbul itu. Ranting-ranting pun berpatahan dan desir anginnya bukan saja menggugurkan daun-daun yang sudah menjadi kuning, tetapi gerumbul itu bagaikan disapu menjadi gundul. Namun dalam pada itu, orang yang bernama cempaka itu sempat melihat bayangan hitam yang bagaikan angin terlontar dari balik gerumbul yang dihantamnya itu ke balik gerumbul yang lain. Sehingga karena itu kemarahannya pun telah menjadi semakin menyala di hatinya. "Siapa kau, he? Siapa? Jika kau pengikut Daruwerdi, katakanlah, aku tidak akan membunuhmu, meskipun yang kau lakukan atas perintahnya itu sangat menjengkelkan." Jeliteng tidak menjawab, tapi seolah-olah ia tidak berani berkedip karena cempaka telah memungut batu padas sebesar genggaman tangannya pula. "Kau harus mengerti dengan siapa kau berhadapan," geram cempaka. Jeliteng telah bersiap-siap menghadapi prahara yang luar biasa itu. Jika sekali lagi cempaka melemparkan batunya, maka ia pun harus segera bergeser ke balik gerumbul berikutnya. Tetapi apakah ia akan berbuat demikian sampai 3-4 kali? Jika akhirnya ia tidak sempat lagi berpindah gerumbul-gerumbul yang akan menjadi gundul, maka dia harus menghadapi orang itu. Namun Jeliteng menjadi berdebar-debar ketika ia melihat cempaka bersiap untuk mengayunkan batu itu. Dengan sungguh-sungguh Jeliteng memperhatikan apa yang akan terjadi kemudian. Akhirnya Jeliteng memutuskan untuk meninggalkan saja tempat itu selagi orang yang menyebut dirinya bernama cempaka itu belum melihat wajah dan wujudnya. Selain malam yang buram, juga karena Jeliteng tidak pernah dengan terang-terangan menghadapinya. Karena itu, ketika sekali lagi cempaka melontarkan batu padas di tangannya, bagaikan hembusan badai yang dahsyat, Jeliteng tidak lagi meloncat dan bersembunyi ke gerumbul yang lain, tetapi ia pun kemudian meloncat berlari meninggalkan tempat itu. "Pengecut!" Cempaka berteriak ketika ia melihat bayangan yang dengan tangkas meloncat menghindari lontaran batu padasnya. Bukan saja bersembunyi di balik gerumbul yang lain seperti yang telah dilakukan, tetapi bayangan itu pun berlari dengan cepatnya meninggalkan kaki bukit gundul itu tanpa menghiraukan gerumbul yang bagaikan dihantam amukan badai yang mengerikan, hanya oleh sebutir batu padas yang besarnya tidak lebih dari genggaman tangannya, namun yang lontarannya dilambari oleh kekuatan yang luar biasa dahsyatnya.
Agaknya Cempaka tidak mau melepaskan orang yang telah mengganggunya itu begitu saja. Karena itu, maka ia pun. Tetapi Cempaka terkejut melihat orang yang dikejarnya. Ternyata orang yang dikejarnya itu pun mampu berlari sangat cepat, seperti yang dilakukannya. Gila, geramnya. Sejak aku melihat ia berhasil menghindari lemparanku, aku sudah curiga bahwa ia bukannya orang yang tidak berilmu. Karena itu, maka Cempaka pun kemudian telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Ia tidak mau kehilangan orang yang telah mengintipnya dan mendengarkan segala pembicaraannya. Meskipun orang itu memang mungkin sekali diperintahkan oleh Daruwerdi. Dalam pada itu, Jeliteng pun mengumpat di dalam hatinya. Ternyata orang yang menyebut dirinya Cempaka itu benar-benar orang yang luar biasa, sehingga ia tidak dapat memperpanjang jarak antara dirinya dengan orang yang mengejarnya itu. Tetapi Jeliteng tidak mau tertangkap. Karena itu ia pun berusaha mempercepat langkahnya, menyusuri jalan setapak. Bahkan kemudian ia pun memotong arah, melintasi pematang dan meloncati parit-parit. Jeliteng pun kemudian sadar bahwa ia tidak akan dapat berlari lebih cepat lagi. Dan ia pun sadar bahwa ia tidak akan dapat meninggalkan orang yang mengejarnya. Karena itu, maka yang dilakukannya adalah memilih jalan yang mungkin dapat mengurangi kecepatan laju langkah orang yang mengejarnya. Karena Jeliteng merasa bahwa ia lebih mengenal jalan-jalan sempit, pematang-pematang, tanggul parit, dan bahkan menyusup di antara gerumbul-gerumbul perdu. Tetapi betapapun juga, Jeliteng masih sempat membuat pertimbangan. Ia tidak mau memberikan kesan bahwa ia adalah orang dari Lumban Wetan. Ia pun tidak mau memberikan kesan bahwa ia tinggal di atas bukit berhutan. Karena dengan demikian akan dapat menuntun perhitungan Daruwerdi atas dirinya yang tinggal di Lumban Wetan atau mereka yang menghuni di bukit berhutan itu. Karena itu, Jeliteng justru berlari ke arah yang lain sama sekali. Ia pun juga tidak berlari menuju ke Lumban Kulon. Karena dengan demikian, ia akan menyusul Daruwerdi yang tentu berjalan tidak secepat ia berlari. Sambil berlari, orang-orang menyebut dirinya Cempaka itu pun mencoba untuk menebak. Namun, ia sama sekali tidak dapat menduga-duga siapa orang itu jika ia bukan pengikut Daruwerdi. Jika benar ia pengikut Daruwerdi, maka pantaslah ia jika orang-orang Kendali Putih dan orang-orang Pusparuri yang pernah datang kemarin tidak akan pernah kembali, berkata Cempaka itu di dalam hatinya. Karena pikiran itulah, maka ia mulai menimbang-nimbang. Ia mulai membayangkan apakah memang begini cara Daruwerdi membinasakan lawannya. Ia memancing orang yang tidak disukainya dengan cara seperti yang sedang terjadi itu. Kemudian dengan licik membinasakan mereka. Persetan, geram Cempaka. Aku bukan orang yang hanya setingkat dengan budak-budak dari Kendali Putih dan budak-budak Pusparuri. Aku tidak peduli. Tetapi setiap kali orang yang menyebut dirinya Cempaka itu hanya dapat mengumpat, karena ia tidak dapat segera menangkap lawannya. Sebenarnya lah bahwa di antara kedua orang itu telah terjadi pertempuran yang aneh. Mereka tidak mengadu ketangkasan, kecepatan bergerak dalam tata kanuragan, tidak pula mengadu ilmu, pedang, dan membenturkan kekuatan. Tetapi mereka sedang berlomba kecepatan berlari dan daya ketahanan mereka. Mereka harus mengatur pernafasan mereka sebaik-baiknya agar mereka tidak segera diburu oleh desah nafas di lubang hidung. Mereka pun harus tetap mempertahankan kecepatan ayunan kaki mereka agar mereka setidak-tidaknya dapat mempertahankan jarak antara keduanya. Demikianlah, maka keduanya telah berlari seperti angin di dalam gelapnya malam. Jelitenglah seolah-olah yang telah memilih jalan yang akan mereka lalui.
Kesempatan memilih dan pengenalan atas daerah yang menjadi arena pertarungan itulah agaknya yang memberikan keuntungan kepadanya jika dapat dengan tiba-tiba berbelok karena ia memang mengenal jalur jalan itu dengan baik. Ia dengan tangkasnya meloncati parit yang cukup lebar meskipun tidak berair di musim kering. Ia dapat berlalu seperti angin di pematang yang sempit karena ia mengerti di manakah tanah yang keras dan di manakah yang gembur atau licin. Karena itulah maka jarak yang semula bagaikan telah ditutup. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah mata air di bayangan bukit pada kesempatan lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.